Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Karena dalam chapter 1056 yang lalu Luffy dan kawan-kawan sudah mulai berlayar, maka di chapter 1057 nanti akan memperlihatkan bajak laut topi jerami yang hendak meneruskan perjalanan. Untuk saat ini, segala urusan di Wano Kuni bagi bajak laut topi jerami telah berakhir. Mereka sudah memenangkan pertempuran melawan bajak laut hewan buas dan kekuasaan Wano Kuni pun telah kembali di tangan keluarga Kozuki. Sudah seharusnya bagi Luffy dan kawan-kawan untuk pergi dari negeri para samurai itu, sebab masih ada petualangan-petualangan baru yang sudah menanti mereka. Namun, secara tiba-tiba, Yamato yang sedang berlari kencang akan melompat sangat jauh hingga mencapai kapal Tousan Sunny. Mungkin dia juga akan memanfaatkan kekuatan dari buah iblisnya agar lompatannya bisa lebih jauh. Yamato pun akan bilang kepada Luffy dan seluruh kru bajak laut topi jerami bahwa dia ingin bergabung dengan kelompok mereka. Luffy pasti akan menerima Yamato sebagai kru baru dan semua kru bajak laut topi jerami yang lain pun tidak akan keberatan dengan keputusan Luffy. Setelah itu, Momonosuke yang dalam wujud naga sambil membawa Kinemon terbang menghampiri bajak laut topi jerami. Mereka berdua marah karena Luffy dan kawan-kawan pergi tanpa pamit. Namun, mungkin alasan Luffy dan yang lain tidak pamit kepada mereka berdua karena untuk menghindari momen perpisahan yang mengharukan. Sebab, dari semua orang di Wano Kuni, Momonosuke dan Kinemon adalah dua orang yang paling dekat dengan bajak laut topi jerami. Momen perpisahan dengan mereka kemungkinan besar akan mengharukan, apalagi bagi Momo yang terkenal cengeng. Namun, mengingat mereka berdua telah mengejar bajak laut topi jerami, maka momen perpisahan yang mengharukan pun tidak akan terhindarkan lagi. Momonosuke dan Kinemon akan sangat berterima kasih kepada bajak laut topi jerami yang sudah banyak membantu mereka. Momonosuke juga berjanji akan menjadi semakin kuat dan melindungi Wano Kuni. Suatu saat nanti, Luffy dan kawan-kawan pasti akan bertemu kembali dengan Momonosuke dan Kinemon. Setelah perpisahan yang mengharukan, bajak laut topi jerami pun keluar dari wilayah Wano Kuni. Kemudian akan terungkap semua bounty yang dimiliki oleh bajak laut topi jerami. Yang baru terungkap kemarin hanya Luffy saja, yaitu 3 miliar berry. Nah kali ini, kru yang lain pun akan diperlihatkan. Zoro akan memiliki bounty tertinggi kedua, mengingat dia telah mengalahkan King. Kemudian di bawah Zoro ada Sanji, karena dia telah mengalahkan Queen. Bounty Zoro dan Sanji kemungkinan besar berada di atas 1 miliar berry. Sedangkan para kru yang lain juga akan mengalami peningkatan bounty, walau semuanya di bawah 1 miliar berry. Untuk Chopper, mungkin sekali lagi akan ada komedi yang dibuat oleh Eiichiro Oda, sehingga bounty Chopper tetap akan sangat kecil. Mungkin hanya naik 100 berry saja. Untuk Yamato, informasi tentang dirinya pasti sudah diketahui oleh pihak pemerintah dunia dan angkatan laut, sehingga dia pun akan mendapatkan bounty pertamanya. Bajak laut topi jerami memang sangat pantas memiliki total nilai bounty yang sangat tinggi, mengingat sekarang mereka telah menjadi kelompok yang dipimpin oleh seorang Yonko. Setelah itu, fokus cerita akan beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di sana sedang terjadi rapat yang melibatkan Akainu, Kizaru, dan beberapa Vice Admiral. Mereka sedang membahas tentang organisasi Cross Guild yang memberikan bounty untuk para personil Angkatan Laut. Dalam chapter terbaru nanti, sepertinya akan terungkap bounty dari beberapa Vice Admiral. Nilai bounty para Vice Admiral akan bervariasi. Yang cukup terkenal seperti Momonga dan lain-lain akan memiliki bounty yang cukup tinggi. Dan jika Garp juga diberi bounty, maka bounty Garp akan menjadi yang paling tinggi. Sedangkan untuk bounty Admiral, kemungkinan besar berada di angka miliaran berry, lalu Akainu sebagai Fleet Admiral akan lebih tinggi lagi. Sekarang ini, Buggy telah menjadi sangat kaya, sehingga organisasi Cross Guild bisa melakukan hal tersebut.
Tindakan memberi bounty untuk para personil Angkatan Laut tentu merupakan kejahatan yang sangat besar, karena itu membuat Angkatan Laut diburu oleh para penjahat. Angkatan Laut pasti sangat ingin menghabisi Buggy dan organisasi Cross Guild, tapi tentu itu bukan hal mudah, mengingat ada orang-orang kuat seperti Mihawk dan Crocodile. Saat rapat sedang berlangsung, Ryokugyu muncul sebab dia sudah tiba di markas besar Angkatan Laut. Ryokugyu akan membahas tentang bajak laut Akagami yang mengganggunya di Wano Kuni. Akainu pun semakin kesal dengan ulah para Yonko. Akainu akan bilang, jika semua kekuatan sudah terkumpul, maka para Yonko harus segera dibereskan. Mereka pun akan mulai membahas tentang kekuatan tempur dari para Yonko saat ini. Shanks memiliki kru eksekutif yang sangat kuat dan juga punya armada besar. Mungkin selain kru inti Shanks yang sudah diperlihatkan, masih ada kru kuat yang lain yang akan segera diketahui. Lalu, Kurohige memiliki 10 komandan Titan, beraliansi dengan Aokiji dan punya armada besar juga. Sampai saat ini, baru 9 orang komandan Titan yang diketahui. Mereka adalah para kru awal Kurohige dan para kru yang didapatkan dari penjara Impel Down. Sedangkan untuk komandan Titan ke-10 masih menjadi misteri. Aokiji bukan bagian dari kru inti, melainkan hanya aliansi saja. Jadi, komandan ke-10 yang masih rahasia itu pasti bukan Aokiji. Ada kemungkinan itu adalah Karibo, karena di chapter sebelumnya, Karibo berkata bahwa informasi tentang senjata kuno Poseidon dan Pluton harus segera dia beritahu ke orang itu. Kurohige adalah salah satu orang yang sangat berambisi untuk menjadi raja bajak laut, sehingga kemungkinan besar orang yang dimaksud oleh Karibo adalah Kurohige. Kemudian, hal lain yang akan disorot juga adalah Buggy. Buggy memiliki organisasi Cross Guild. Sepertinya, selain Mihawk dan Crocodile, masih ada orang-orang kuat lain dalam organisasi tersebut. Selain itu, Buggy juga punya para bawahan tangguh yang ikut dari penjara Impel Down, serta para bawahan lain yang bergabung dengan Buggy saat nama Buggy telah menjadi semakin terkenal. Bisa jadi, jumlah pasukan Buggy saat ini melampaui semua pasukan Yonko yang lain. Lalu ada Luffy. Dia memiliki kru inti yang hebat, serta armada besar bajak laut topi jerami. Para samurai Wano Kuni pun akan dihitung sebagai sekutu Luffy. Dengan begitu, semua Yonko saat ini memiliki pasukan yang sangat besar. Beberapa Vice Admiral akan bertanya-tanya, apakah Angkatan Laut mampu untuk menghadapi mereka semua? Akainu pun dengan tegas menjawab bahwa Angkatan Laut pasti mampu jika mereka menggerakkan kekuatan penuh. Beberapa saat kemudian, Sengoku dan Garp akan masuk ke dalam ruangan rapat. Sengoku akan bertanya bahwa jika keadaan dunia telah menjadi semakin kacau, maka para veteran Angkatan Laut seperti Sengoku dan Garp akan siap kembali ke medan tempur. Walaupun sudah tua, Sengoku dan Garp memiliki kekuatan besar. Sehingga, jika mereka melibatkan diri dalam pertempuran, maka Angkatan Laut akan sangat terbantu. Para Vice Admiral pun akan sangat bersemangat ketika mendengar hal tersebut. Setelah itu, cerita akan melewati beberapa hari. Bajak laut topi jerami singgah ke suatu kota yang ada di pulau yang mereka temui. Secara kebetulan mereka akan bertemu dengan Hajrudin dan kawan-kawan. Hajrudin akan bilang bahwa dia hanya singgah sesaat di kota tersebut dan kemudian dia akan meneruskan perjalanan untuk kembali ke kerajaan Elbaf. Alasan mengapa Hajrudin akan kembali ke kerajaan Elbaf sepertinya karena sedang ada kekacauan di kerajaan Elbaf. Saat Usopp mendengar Hajrudin menyinggung tentang kerajaan Elbaf, Usopp pun menjadi sangat tertarik dan menyarankan agar bajak laut topi jerami juga ikut ke sana. Luffy pun akan setuju, sehingga tujuan dari bajak laut topi jerami selanjutnya adalah kerajaan Elbaf. Nah itu tadi prediksi tentang chapter 1057 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.